Oke. Adelina. Hadir Bu Mei. Aisyah. Aisyah Medianti Putri. Ya, Alimin. Alimin. Ya, Arif. Fauzi ya. Mbak Arif Fauzi ya. Mas Bayu Darmawan. Ibu Aisyah Medianti hadir. Oh iya kan. Mas Bayu Darmawan hadir. Hadir. Mbak Jabo Jerkui. Hadir Ibu. Mbak Jesa. Hadir juga Ibu. Mbak Dia Samsalwa Ramadhan Hamida. Mbak Dia. Hadir ya. Mbak Dwi Susanti. Mbak Dwi Susanti, Mbak Dwi sinyalnya Susanti. trouble, Bu. Hadir. Iya, sinyalnya trouble hari ini, Bu Mei. Ya. Indriati Tamher. Hadir Ibu. Mbak Haryantin Amiratul Roshida. Saya hadir. Wih, Jabania Baduwer. Jabania Baduwer. Hadir Bu. Mbak Lia Nurrahmania. Hadir Bu. Mbak Lucy Andriani. Hadir Bu. Mbak Maimunah Mala. Hadir Bu. Mbak Mala Rizkia Tasanah Kali. Hadir Ibu Rizkia Mala. Mbak Marni Baduwair. Hadir Bu. Mas Muhammad Tufail Alfonis. Hadir. Muhammad Ifail hadir, Bu. Mbak Neneng Tamher. Hadir Ibu. Oke, Mbak Murtia Saltubir. Hadir Bu. Mbak Nurlia Titi Nukun. Mbak Nurlia. Mbak Nurlia hadir. Hadir Ibu. Iya hadir Bu. Mbak Nuryanti Jabumona. Hadir juga Ibu. Anak-anak lagi hadir, nyoba. Bu. Mbak Puput Melinda Sari. Mbak Lili. Mahasiswa non-aktif, Bu. Oh iya, Puput non-aktif ya. Hadir, Bu Mei. Mbak Salma Auliani Tami. Hadir Bu. Oke, Mbak Salwa Aura Amanda. Hadir Bu. Mbak Sharon Azahra Zedia. Hadir. Mbak Siti Solha. Hadir Bu. Hadir Bu. Oh ya, Mbak Umi Nur Haslinda. Umi Nur Aslinda hadir Ibu. Oke, Mbak Mirda Japutafuan. Hadir juga Ibu. Apakah ada yang belum pemain absen? Ini, Mbak Dia Samsalwa. Saya Selamat. Bu. Ya Hadir. hadir Bu. Oh, Hadir Bu. Arif Fauzia.
Mbak Arif Fauzia. Jadi Mas Alimin, Mbak Arif Fauzia, apakah sudah hadir? Ini Fresia Kevin Kurniateja ini non aktif ya, sama Guntur ini ya. Ada lagi yang belum absen di siang hari ini? Apakah ada yang belum absen? Apakah sudah semua? Nanti kalau hadir ini dikasih informasi saja ya Bu Mei ya untuk Alimin sama Mbak Arif Fauzia ya. Ini Mbak Puput non aktif. Kita akan melanjutkan untuk pemaparan materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, Bu Mei ingin membahas sedikit terkait daftar pustaka dan juga footnote. Jadi ketika rekan-rekan nanti mengambil rujukan seperti ini, jadi Bu Mei sarankan memang untuk pengambilan footnote, kutipan, sumber referensi maupun rujukan, itu saya sarankan jurnal online saja sesuai dengan tema atau memang contoh ya, ketika kalian mengambil rujukan, bagaimana caranya menulis footnote-nya? Nah, ini ada beberapa sumber referensi maupun sumber rujukan yang bisa teman-teman kutip. Jadi harus diingat untuk pengambilan kutipan tidak disarankan mengambil dari blogspot. Blogspot itu contohnya seperti apa ini? Ini itu dia blogspot ya. Jadi milik pribadi. Dia website sebenarnya, tapi websitenya website milik pribadi dia. Nah, bisa pakai ini. Nah, kalau ini yang Bu Mei tunjukkan pakai pointer ini bisa dijadikan rujukan. Karena apa? Ini materi dia ngambilnya dari skripsi di bab 2 kajian teori. Nah, ini bisa diklik dulu. Nanti bagaimana caranya kita mengambil kutipan? Ya, ini sudah masuk di sistem. Nah, ini kan ada di sini bisa diambil. Di STAI Muhammadiyah tidak menggunakan catatan perut di dalam seperti ini. Tapi kita menggunakan apa, Bu? Kita menggunakan yang namanya footnote. Jadi ini tinggal di copy paste yang contoh ini ya. Kita mengambil kutipan. Nah, komposisi bahwa terangan ini sampai di kalimat sini contohnya, contoh sederhana yang akan ditunjukkan. Ini kan kalian copy. Setelah kalian copy, kalian masuk dulu di sini. Jangan langsung di copy paste lewat Word, tapi kalian buka Notepad. Tujuannya untuk apa Notepad? Ini menetralisir. Jadi biasanya kita kalau mengambil rujukan referensi dari website itu nanti kan ada namanya cek plagiasi. Ini kedetek. Jadi bagaimana untuk meminimalisir cek plagiasi? Kita pindahkan dulu ke Notepad. Ini menetralisir copy paste kita. Nah, baru di sini diatur. Yang ini nanti dihapus ya, karena kita tidak pakai catatan perut. Jadi kita memakainya namanya footnote.
Ini pakai besar, habis itu udah selesai di copy paste, diambil, masukkan ke Word. Jadi, seperti ini. Ini nanti tinggal ditata. Perhatikan, ini masih rata kiri. Jadi rekan-rekan semuanya, teman-teman PAI semester 1 ini di rata kanan kiri. Rata kanan kiri ya, setelah rata kanan kiri jangan lupa ini berubah. Nah, ini langsung dipilih dan siromnya. Nah, ini kan seperti ini. Ini bisa dilakukan. Nanti akan tertata seperti ini sistemnya. Jangan lupa biasanya tulisan kalau dari internet dia kan tidak hitam, ini dibuat. Setelah itu selanjutnya kalian buat yang namanya footnote CTRL bersamaan dengan ALT. Setelah itu huruf F. Nanti akan muncul footnote. Nah, footnote ini juga ditata, pakainya Times New Roman. Ukurannya beda, untuk ukuran hurufnya itu 10 untuk footnote. Sedangkan untuk tulisan di dalam paragraf ini pakainya Times New Roman, ukurannya 12. Kalau untuk yang footnote, bagaimana cara menulis footnote-nya? Kita cari dulu di sumbernya tadi. Tadi kita ngambilnya dari sini. Ini biasanya tercantum nanti yang paling akhir. Kalau dia pakai catatan seperti ini, kita tinggal cari bukunya. Ini penulisnya adalah Ahmadi. Nah, ini nama pengarangnya Ahmadi. Judulnya gimana, Bu? Jadi kita bisa menemukan judul yang barusan kita kutip itu sebenarnya ada di daftar pustaka. Makanya kita harus mencari ini Ahmadi. Tadi yang ini ya. Ini Ahmadi. Kita cari dulu sumber referensinya itu harus jelas. Nah, ini kita menemukan bahwa Ahmadi itu bukunya seperti ini. Ini harus dicari sumbernya rekan-rekan semuanya. Ketika kita mengambil sumber referensi dari internet itu tidak masalah, karena memang kita untuk mengakses buku mungkin satu kesulitan. Jadi kita harus cermat, kita harus teliti dalam memilih sumber rujukan. Seperti ini, Ahmadi. Ini nanti bisa kita cari ini Ahmadi Muhsin ya namanya dia. Jika kesulitan, ini kita tulis dulu di sini. Di notepad-nya tadi. Nah, ini angka 1 ini halaman. Ini adalah tahun terbitnya buku. Nanti kita cari Ahmadi itu namanya siapa. Itu ada semua di internet. Ahmadi Muhsin. Ini tinggal di copy paste. Ini namanya Ahmadi Muhsin. Biar pustaka kita itu lengkap. Ahmadi Muhsin. Ini adalah penulisan untuk daftar pustaka ya. Kalau untuk penulisan footnote seperti apa gunanya? Ditulis saja gitu. Muhsin Ahmadi, jadi nama aslinya dia. Terus nanti Google, ini ada tahunnya. Ini kita cari. Setelah itu kita cari. Nah, judulnya untuk bukunya Ahmadi itu ini strategi. Jadi kita sebenarnya bisa melacak buku itu. Judulnya itu seperti apa itu di sini. Nah, ini judulnya kita copy paste di sini. Caranya kita mencari referensi, jadi kita tidak asal copy paste, kita tidak asal mengambil kutipan dari internet, jadi kita bisa menelusurinya. Ini ada kotanya ya, terbitannya ini ternyata Malang diterbitkan di YA3. Oke, ini bisa dimasukkan di sini. Jadi kalian biasanya kan tidak jelas untuk sumber referensinya. Iya Bu, karena kita ngambilnya itu memang seperti itu. Itu bisa kita telusuri. Jadi asalkan kita mau pasti ada jalannya. Ini tahunnya sudah, tinggal dikasih ini.
Oke, ini kita cari untuk footnote. Nah, footnote ditulis di sebelah sini. Ini untuk nanti pustakanya Bumi Ajari ini, sementara kita bikin footnote yang berbeda. Jadi jangan asal copy paste ya. Meskipun dari internet itu bisa dicari bukunya dari mana. Malah ya nasi ini langsung dulu. Ini untuk footnote. Nah, ini udah jadi untuk footnote yang pertama. Jadi nama di footnote itu tidak dibolak-balik, tapi nama asli. Contohnya nama Bumi Santi ya tetap Bumi Santi. Ini namanya Ahmadi, lengkapnya adalah Muhsin Ahmad. Judul bukunya ini, terus kota diterbitkannya ini, penerbitnya ini, tahun diterbitkannya buku ini, halaman tadi kita mengutip untuk dijadikan referensi kalimat ini ada di halaman 1 di buku tersebut. Dari footnote ini kita tarik ke daftar pustaka. Bagaimana caranya? Oke, kita masuk ke daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka seperti apa? Bumi Ajari, mumpung masih semester 1, kalian harus terbiasa menulis ini karena kalian sampai nanti semester 6 itu ada mata kuliah. Setiap mata kuliah biasanya menugaskan penugasan makalah ataupun jurnal. Jadi teman-teman harus bisa cara membuat footnote dan juga daftar pustaka. Ini daftar pustakanya. Ini tinggal dibalik teman-teman. Ini format yang ada di STAI Muhammadiyah Tulungagung. Ketika teman-teman nanti menulis di jurnal di luar STAI Muhammadiyah Tulungagung, maka teman-teman harus mengikuti template dari tempat di mana jurnal kalian akan diterbitkan. Kalau di STAI Muhammadiyah pakainya ini masih sama, nama tinggal dibalik, Mei Santi, Santinya di depan, Mei-nya di belakang. Muhsin Ahmadi, Ahmadinya di depan, Muhsinnya di belakang. Kurung buka tutupnya dihapus semua, diakhiri dengan titik. Ini akan nanti untuk pengaturannya ini tinggal ditarik sebenarnya. Ini harusnya di hanging ya, 1,5. Ya, ini menjorok ke depan sebentar. Ini tidak ada menunya, biasanya di atas ini ada menu. Kalau di Mei, dalam, ini izin bertanya. ya Kan aku tampilannya ini tampilannya ini di share screen ini cuma Google aja. Duh. Teman-teman ini Oh pada iya toh. bertanya. Kalian kok ya nggak Inggih, Bu Mei. bilang, toh ya. Sebentar. Tak kirain udah kelihatan dari tadi. Oke. Sudah terlihat semuanya? Sudah terlihat? Sudah ganti layar belum? Ampun Bu Mei. Oke, Ampun. siap. Jadi Ibu Mei ulang ya. Tadi bagaimana caranya kita mencari referensi jika sumber referensinya itu dari internet. Jadi perhatikan teman-teman ketika mencari referensi rujukan dari internet. Nah, ini boleh. Perpusnas, ini boleh dipakai. Perpusnas. Repository, ini memang benar-benar dari perpustakaan. Jadi kampus-kampus itu perpustakaannya kan online, jadi mereka pakainya repository, ini bisa dipakai. Tapi kalau blogspot itu memang tidak disarankan, blogspot itu ya. Ini. Terus ketika kita buka, tadi kan tampilannya dia berupa dokumen PDF. Jadi ketika kita klik, nanti yang muncul adalah downloadan seperti ini. Kalau downloadan seperti ini, dia kan nggak lengkap. Kamu cari kan nggak ada daftar pustaka di sini ya. Daftar pustakanya nggak ada. Yang ada apa Bu?
pasti di dalamnya adalah catatan perut karena memang yang dipakai di kampus tersebut adalah catatan perut seperti ini. Tapi di STAI Muhammadiyah Tulungagung kita tidak memakai catatan perut, kita memakai yang namanya footnote atau catatan kaki. Dari ini loh kita bakalan tahu ini nama pengarangnya, ini tahun terbitnya, ini halamannya. Bagaimana cara kita bisa mendetek kelengkapan dari biodata si pengarang? Makanya kita copy, kita telusuri pakai Google itu bisa seperti itu kan. Ini tinggal diklik, Ahmadi kamu klik dia akan keluar nanti. Nah ini kan lengkap di sini. Ahmadi itu juga menulis buku tahun 88, tapi judul bukunya kan belum tentu sama. Makanya kita cari yang sama dengan tadi. Tahunnya tahun berapa? 1990. Tadi kan sudah keluar yang ini yang 88 ya benar. Yang satunya tadi kalau nggak salah bukan 28 ya, tapi 90 ini ya. Yang 90. Oke, yang Bumi contohkan tadi. Nah, dari penelusuran ini tadi kan sudah ditemukan akhirnya untuk identitas dari Ahmadi yang 1990 ini. Ini nama lengkapnya Ahmadi, ini tahun terbitnya, ini judul bukunya. Terus diterbitkannya di mana? Di Kota Malang, ini penerbitnya. YA3, singkatannya apa? Yayasan Asih Asuh Malang. Di sini komplit. Baru tadi Bumi pindah ke Notepad. Notepad itu untuk menetralisir sebenarnya. Setelah ditata di Notepad, itu baru ditarik di Word. Nah, ini yang kalian kutip, kalian bikin footnote-nya seperti ini, ditarik di sini. Jadi footnote tadi gimana Bu caranya? Ini loh, bikin angka 1 itu caranya adalah CTRL plus ALT plus huruf F. Jadi ada tombol di keyboard itu ini. Terus ditambah ini. Terus ditambah ini, ditekan secara bersama-sama, maka muncullah angka ini. Dari angka ini, terus ditarik di sini. Cara nulisnya gimana? Muhsin Ahmadi itu sama, sesuai kalau footnote. Bu Mei Santi, ya tulisannya Mei Santi, koma, judul buku dimiringkan, habis itu kasih koma, terus habis itu ini ada kurung buka tutup, kota, bukunya diterbitkan, titik 2, ini penerbitnya, ini tahun diterbitkan, dan ini adalah halaman buku. Ini merupakan format penulisan footnote yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah. Dari footnote ini kita tarik menjadi daftar pustaka. Gimana caranya, Bu? Nah, caranya adalah nama tadi Muhsin Ahmadi. Ini nama lengkap Mei Santi. Kita rubah menjadi Ahmadi Muhsin, nama belakang ditarik ke depan. Mei Santi, Santi, koma Mei, koma. Ini judul bukunya tetap. Kurung buka tutupnya tadi hilang. Langsung Malang. Yayasan Asih Asuh ini. Kurung buka tutupnya ini juga hilang. Setelah tahun langsung titik, halamannya ini hilang. Ini caranya, ini harus kalian benar-benar memperhatikannya karena apa? Selama kuliah menempuh strata 1 ke depan, teman-teman semua akan mengerjakan tugas tentunya di mata kuliah. Tugasnya berupa apa? Biasanya makalah, biasanya jurnal. Untuk tugas akhirnya nanti akan mengerjakan tugas akhir skripsi. Di dalamnya itu ada footnote dan juga daftar pustaka rekan-rekan semua. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kemarin mungkin teman-teman kesulitan ya untuk mengerjakan ujian tengah semesternya. Bu Mei maklumi karena itu merupakan uji coba trial bagi Bu Mei sejauh mana teman-teman di kelas ini itu memahami cara penulisan salah satunya footnote dan juga daftar pustaka meskipun kita belum belajar. Tetapi ini sangat dibutuhkan karena penulisan makalah ini kan sudah mulai kalian lakukan, jadi pengantar ini harus di depan menurutnya Bu Mei. Makanya kemarin Bu Mei ada pikiran bahwa ya sudahlah ini tak coba di UTS, sebenarnya kalian paham apa anda untuk pembuatan footnote dan juga daftar pustaka. Oke, silahkan kita buka sharing diskusi ya. Untuk Iya, Bu materi Mei, ini hari ini saya. rajin aja, tenang aja, nanti ada waktunya. Silahkan, dari siapa ini? Bu Mei, Iya, Bu Mei. Bu Halo. Mei. Gimana?
Mohon maaf, ini direkod Bu Mei nggih? Iya, Ya nanti bisa buat pelajaran lagi untuk di-share di grup. Kamu kok pinter ya. Baiklah. Ya. Kalau di sini nggak jelas Bu Mei, suaranya tergantung sinyal juga ngadat-ngadat. Mungkin kalau direkod itu lebih mantap nanti. Makasih Bu. Siap. Oke. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut untuk pemaparan materi selanjutnya dari narasumber kita hari ini. Waktunya siapa? Hari ini yang presentasi. Untuk tugas-tugasnya ini sedang Bu Mei. dikumpulkan ya untuk Mei koreksi dalam. Gimana Mbak? Ini kan tadi ada contoh footnote dan dari footnote ditarik menjadi daftar pustaka. Nanti contohnya izin minta di-share di grup Bu Mei. Oh gitu. Siap. Enggak, ini nanti rekod perkuliahan kita hari ini nanti saya share, tenang aja. Buat belajar lagi bisa. Silakan yang hari ini waktunya presentasi. Siapa yang hari ini waktunya presentasi? Ini Bu Mei stop share terlebih dahulu ya. Silakan.